Ya sama, nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main, camping-campingan, muter-muter bangunan. Indonesia tanah suci, nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca. Satu, jangan naik haji ke Arab. Jangan naik haji ke Arab. Itu ngabisin duit, menguntungkan Arab, merugikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada 3 orang yang melarang ibadah haji. Pertama, Buya Sakur. Dia mengatakan kalau ibadah haji ini hanya camping-campingan, hanya main-mainan, jangan dilebih-lebihkan lah. Yang kedua dari Panji Gumilang. Panji Gumilang mengatakan, untuk apa mau mati di tanah suci yang jauh di sana? Indonesia pun tanah suci. Otak orang Indonesia banyak salah memahami hal ini karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Kemudian dari Saifuddin Ibrahim mengatakan, ibadah haji itu hanya menguntungkan Arab Saudi, merugikan orang Indonesia. Apakah ada perintah haji di dalam Al-Quran? Jadi yang penting kita umat Islam ini itu berdasarkan Al-Quran. Yang kedua hadis. Apakah ada perintah haji di dalam Al-Quran? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ya sama, nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main, camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Buya Sakur. Jadi ibadah haji itu katanya sebelum Nabi Muhammad ada, tradisi ibadah haji ini sudah ada. Ini hanya main-mainan, ini hanya camping-campingan. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita, apakah ada perintah haji di dalam Al-Quran? Kalau saya tidak salah, ada 5 perintah haji di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Baqarah ayat 197, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahui, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi di sini diperintahkan untuk ibadah haji. Ada 5 perintah di dalam Al-Quran untuk kita mengerjakan haji. Jadi kalau Buya Sakur ini mengatakan tidak ada perintah haji, berarti Buya Sakur ini pembohong. Karena Buya Sakur ini itu ajarannya itu liberal, jadi dia itu Islam liberal. Tapi yang saya sayangkan banyak saudara kita yang dari Kristen itu terlalu ikut campur. Jadi ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Kenapa mereka itu harus ikut campur dalam ibadah kita, dalam agama kita? Entar kalau kita jawab agak tegas, ya mereka ini kan rewel orangnya. Kalau orang Kristen ini pasti saudara kita yang di Kristen itu mengatakan Islam itu tidak toleransi, Islam itu radikal, Islam itu tidak adil terhadap minoritas. Tapi yang perlu kita ketahui bersama di sini bahwa di sini minoritasnya tidak sadar diri. Jadi kita lanjutkan dulu. Indonesia tanah yang suci, suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Maaf di sini agak berisik ya karena lagi hujan deras. Kita orang Indonesia itu paling menghargai orang tua. Cuman tergantung orang tuanya. Orang tuanya menghargai dirinya apa enggak. Jadi Pak Panji Gumilang ini mengatakan otak orang Indonesia banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Jadi di sini lagu kebangsaan mau disamakan dengan kitab sucinya Al-Quran.
Karena di kitab suci kita Al-Quran dikatakan tanah sucinya umat Islam itu Mekah dan Madinah. Pak, tapi mau disamakan dengan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini diciptakan oleh manusia. Sedangkan Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini rasul terakhir, rasul penutup. Tapi disamakan oleh Pak Panji Gumilang dengan lagu kebangsaan. Dan kita orang Indonesia itu paling menghargai kalau mereka itu bersekolah tinggi. Padahal ke mereka itu hanya dikasih secari kertas, selembar kertas. Dikatakan di situ bahwa mereka itu pernah belajar di suatu tempat atau di sebuah universitas. Tidak pernah dikatakan mereka di situ bahwa mereka ini orang yang pernah berpikir. Menteri Agama satu, jangan naik haji ke Arab. Yang naik haji ke Arab Itu ngabisin duit, menguntungkan Arab, merugikan Indonesia. Bayangkan satu orang naik haji, itu bayar full untuk orang Arab saja, untuk Arab Saudi 50 juta. Jadi kalau naik haji itu menguntungkan orang Arab, merugikan orang Indonesia. Karena sekali naik haji dibayar 50 juta. Jadi Saifuddin Ibrahim ini anak buah dari Panji Gumilang. Dan Saifuddin Ibrahim Koncet ini sekarang yang selalu menghujat agama Islam, mencaci maki agama Islam. Dan di sini kita sudah tahu kenapa Saifuddin Ibrahim Koncet ini murtad. Karena dari bosnya saja tidak percaya dengan Al-Quran. Kata mereka Al-Quran ini sudah tidak asli. Hampir sama dengan Buya Sakur. Mereka juga mengatakan Al-Quran ini sudah tidak asli. Ibadah haji itu hanya main-mainan. Jadi di antara tiga orang ini ada kemiripan. Jadi ajaran mereka ini kalau kita biarkan meluas, ini akan mempengaruhi umat Islam yang lainnya. Dan yang paling anehnya, saudara kita yang dari Kristen itu ikut campur dalam urusan agama kita. Ngapain mereka harus ikut campur dalam urusan agama kita? Ini kepercayaan kita, ini agama kita. Kita meyakini Al-Quran ini sebagai kitab suci sampai kapanpun. Tapi kenapa mereka itu harus ikut campur? Jadi kalau melarang ibadah haji urusannya apa karena hanya duit? Duit itu masih bisa dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.